Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, eh, ada saya Rahadian Najwa Mahesa dengan NRP 05194 akhiran 221. Terus ada teman Saya saya, Muhammad Zafran. Saya Muhammad Zafran Musyafa, NRP 147. Ya, di sini ini kami akan melakukan video untuk penyelesaian soal ECS KSA Kebutuhan. Video ini akan menjelaskan tentang business requirement dokumen kami. Pertama-tama untuk ulasan proyek ini, jadi yang kami lihat kalau Gotoko itu adalah merupakan unit bisnis yang dibuat dari patungan antara perusahaan Gotoko Group dan Unilever. Ya, di sini kan Gotoko sendiri adalah platform digital yang menghubungkan brand dengan toko atau warung-warung di seluruh Indonesia yang untuk membantu distribusi penyebaran stoknya. Selama ini mayoritas warung di seluruh Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan untuk seperti kesulitan untuk mendapatkan produk dengan harga kompetitif terbatasnya produk yang ditawarkan dan kurangnya layanan pengiriman barang yang andal dan hemat biaya. Toko didirikan pada Agustus 2020 dan hadir sebagai solusi untuk masalah-masalah tersebut. Jadi di sini akan menghubungkan produsen barang kemasan ternama brand dengan para pelaku usaha warung untuk memenuhi kebutuhan pasokan barang jualan dengan menciptakan proses distribusi yang efisien dan mudah. Gotoko sendiri bekerjasama dengan merek-merek besar seperti Unilever, Danone, Coca-Cola, Nestle, P&G, Wings, dan banyak lagi yang telah bermitra dengan Gotoko. Lalu lanjut dengan spesifikasi dan proses bisnis. Spesifikasi kebutuhan bisnis Gotoko sendiri membuat sebuah platform penyedia jasa yang dapat menghubungkan pemilik brand dengan pemilik toko. Yakni pemilik brand yang dapat menjual produknya melalui Gotoko kepada pemilik toko. Lalu ada proses bisnis. Proses bisnis ini yang telah kami identifikasi ada kebagi jadi dua. Ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, yang telah kami analisis, telah kami dapatkan untuk platform Gotoko adalah untuk dipenuhi adalah sistem dapat melakukan proses pendaftaran serta login atau logon akun, sistem dapat melakukan proses transaksi barang, sistem dapat menampilkan informasi mengenai barang, sistem dapat menampilkan status pembayaran barang, sistem dapat menampilkan promo barang jika ada, sistem dapat menampilkan posisi dan pengiriman barang, sistem dapat menampilkan program loyalty dan perusahaan bila ada. Lalu ada juga kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi 4 macam, yaitu usability, portability, reliability, supportability. Dari 4 macam tersebut, berikut adalah kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi platform Gotoko. Untuk usability-nya dapat menampilkan menu utama sebagai navigasi untuk pengguna. Portability-nya aplikasi terhubung dengan internet dan dapat diakses dari mana saja, dan aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store sesuai tempat. Ada reliability, sistem memiliki perlindungan terhadap data pengguna sebagai security atau pengamanan. Supportability, di sini aplikasi dapat bisa dipakai untuk di Android maupun iOS. Next, kita ke usability dan performance requirements. Selanjutnya ada di bagian usability dan performance requirement. Yang pertama itu ada usability dan humanity requirement. Dua aspek yang dibutuhkan di sini ada yang pertama itu ease of use requirement dan personalization dan internalization requirement. Kalau untuk ease of use requirement ini lebih kepada bagaimana aplikasi ini mudah untuk digunakan, seperti dari bahasanya, lalu aturan mukanya, lalu ada validasi untuk masukan di aplikasi, termasuk juga kepada error yang muncul di dalam aplikasi. Lalu untuk bagian personalization dan internalization requirement ini masuk kepada spesifik penggunaan bahasa yang digunakan. Lalu karena ini adalah aplikasi yang ada transaksinya,
ini juga membahas, di sini ada tentang penulisan mata uangnya menggunakan mata uang apa. Di sini kita memakai format rupiah. Selanjutnya ada performance requirement. Ini di bagian ini adalah requirement terkait dengan performa dari aplikasinya. Yang pertama ada dari speed and latency requirement. Yakni adalah kecepatan aplikasi diakses baik dari akses halamannya maupun aksi-aksi lainnya. Di sini kami menetapkan ada dapat diakses kurang dari 5 detik. Yang tadi merupakan harapan dari aplikasi yang akan dibuat. Lalu yang kedua dari reliability and availability requirement. Pada bagian ini menjelaskan tentang keandalan aplikasi dan uptime aplikasi. Jadi aplikasi di sini harus dapat diakses selama 24 jam dengan uptime 99% dalam 1 tahun. Dengan total jumlah pengguna dan yang kami lihat sebagai requirement-nya adalah 20.000. Lalu ada di bagian selanjutnya adalah robustness or fault tolerance requirement, yaitu toleransi kegagalan sistem. Jadi kami menoleransi sebanyak 80 jam per tahun. Jadi termasuk dari 1% yang 99% yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ada maintainability dan support requirements. Di sini ada maintenance requirement-nya yang terdapat error message yang deskriptif. Jadi apabila ada terjadi kesalahan akan keluar message-nya. Dapat pesan sebagai informasi dari setiap proses yang terjadi. Adapun juga terdapat log error agar pengembang dapat mengetahui letak terjadinya error. Dan log error tersebut memiliki alarm notifikasi untuk error bertipe fatal. Lalu ada supportability requirements-nya. Di sini terdapat main customer service untuk pengguna yang ingin berinteraksi dengan tim support apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada permasalahan. Terus dapat menu frequently asked questions atau pertanyaan yang sering ditanyakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Selanjutnya security dan legal requirements. Ya, pada bagian ketiga yaitu adalah security and legal requirement. Ini dipecah menjadi 2. Yang pertama itu adalah security requirement. Dari security requirement ini juga bisa lagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah access requirement, yakni terkait bagaimana aplikasi dapat diakses. Kami di sini mendeklar bahwa aplikasi dapat diakses dari aplikasi mobile maupun website maupun dari komputer, lalu login menggunakan password dengan faktor keamanan berupa OTP. Kemudian pemilik toko dan pemilik brand memiliki tampilan dan akses yang berbeda. Lalu ada verifikasi data untuk data yang diregistrasikan. Nah, itu tadi untuk akses requirement-nya. Lalu untuk aspek keduanya adalah integrity requirement, yakni adalah kebutuhan untuk integrasi pada aplikasi. Yang pertama, melakukan login, baik bisa dengan Google Mail atau Apple ID. Lalu pada aplikasi juga terdapat layanan peta yang disupport oleh pihak ketiga yang biasanya menggunakan Google Maps untuk pencarian lokasi barang dan juga alamat pengguna. Jadi karena aplikasi ini mensupport pembelian barang untuk orang baru, layanan peta sangat dibutuhkan agar aplikasinya sangat mudah untuk dipakai. Yang ketiga ada terintegrasi dengan payment gateway seperti debit maupun virtual account untuk melakukan pembayaran transaksi. Jadi payment gateway ini untuk mempermudah pembayaran dari transaksi yang dilakukan di dalam aplikasi. Kemudian yang ketiga ada audit requirement. Ini adalah kebutuhan yang termasuk kepada bagian audit, yaitu yang pertama adalah semua aktivitas pengguna tercatat dalam log baik yang berhasil maupun gagal. Jadi untuk aktivitas yang berhasil maupun gagal nanti akan ada catatannya. Kemudian ada log untuk kesalahan sistem juga. Lalu yang terakhir ada log antara aktivitas pengguna dan kesalahan sistem terpisah. Jadi untuk ketika nanti diaudit, tim auditor tidak terlalu
pusing untuk mencari apakah ini kesalahan sistem atau ini yang aktivitas pengguna. Lalu kemudian terakhir ada dari aspek security requirement sendiri. Dari kata sandinya kita harus disimpan dalam bentuk terenkripsi. Lalu kemudian kata sandi tersebut memiliki 8 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Lalu kemudian dari aspek legal requirement, yang pertama dari compliance requirement. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pada peraturan tersebut mengatur beberapa hal, antara lain seperti memberitahu kepada pemilik data bahwa tentang kegagalan dalam perlindungan data pribadi pada sistem dalam waktu 14 hari sejak mengetahui kegagalan tersebut. Lalu yang kedua, memberikan akses kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya. Lalu yang ketiga, menyediakan contact person yang dapat dihubungi oleh pemilik data pribadi mengenai data pribadi. Jadi untuk penanggung jawab. Adapun untuk peraturan lainnya bagi perusahaan ada sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pembayaran pajak dengan taat. Lalu finansial perusahaan menggunakan format Indonesia, yakni dimulai dari bulan 1 Januari sampai 30 Desember dalam 10 tahun. Dan apabila berbeda, maka pelaporan finansial perusahaan tersebut maksimal 4 bulan setelah tanggal akhir finansial perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada portability requirements. Jadi aplikasi ini juga harus dapat digunakan pada Android dan iOS. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu bagian keempat, di sini ada laporan keuangan mengenai rancangan biaya proyeknya. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, dibagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, analisis, desain, development, dan testing. Kalau dari perencanaan ini banyaknya kegiatan yang seperti membahas tentang kebutuhan sistem. Lalu di tahap analisis adalah setelah kita merencanakan, kita menganalisis kebutuhannya kira-kira apa saja, dan memverifikasi dan serta memvalidasi dari perencanaan yang tadi dibuat. Lalu yang ketiga masuk ke tahap desain, baik itu secara sistem maupun secara tampilan dan juga secara skenario bisnisnya. Lalu setelah didesain, mulai masuk ke tahap development, yaitu pembuatan aplikasinya itu sendiri. Termasuk juga ada fase quality assurance di sini untuk menjamin bahwa aplikasi yang dihasilkan kualitasnya memang yang sudah baik. Selanjutnya setelah dilakukan development, dilakukan fase testing, yaitu menguji aplikasi dari beberapa faktor. Jadi di sini ada testing stakeholder, ada testing pengguna, lalu juga dimasukkan di sini perbaikan bug bila ada, dan juga termasuk kepada dokumentasi sistem dan evaluasi. Lalu pada tahap akhir yaitu launching, merupakan peluncuran sistem serta pembuatan laporan sistem dan juga perawatan sistem termasuk kepada fase launching. Dengan kegiatan yang sudah tadi disebut, kami menganggarkan untuk aplikasi ini pembuatannya sebesar 260 juta. Selanjutnya bagian kedua. Untuk timeline-nya kami membaginya sesuai dengan yang di laporan keuangan tadi. Untuk kategorinya seperti batasan sistem, seperti untuk pertama di bagian perencanaan itu kami memiliki start tanggal 5 April hingga 17 April, itu memakan waktu 12 hari, kurang lebih 12-13 hari. Itu di sini terbagi dari batasan sistem yang akan bekerja akan bekerja selama 6 hari dari tanggal 5 hingga tanggal 10. Penawal sistem dibagi untuk menjadi 3 hari, 11 hingga 13. Dan yang terakhir ada proses bisnis, itu akan dibagi 3 hari dari 14 hingga 17. 4 hari, maaf. Lalu yang kedua untuk bagian analisisnya itu akan makan waktu hingga 14 hari dari tanggal 14 hingga 27. Jadi langsung dari sehabis proses bisnis selesai akan mulai analisis.
Untuk relaksasi kebutuhannya dimulai selama 4 atau 5 hari. Terus lalu ada selama 3 hari, lalu ada analisis kebutuhan selama 2 hari, prioritas kebutuhan selama 2 hari juga, lalu ada validasi dan verifikasi kebutuhan selama 1 hari. Untuk bagian desain, ini akan bekerja berbarengan untuk beberapa tesnya, untuk beberapa jobnya, yang dimulai tanggal 2 Mei hingga 12 Mei, kurang lebih 10 hari. Di sini desain arsitektur antarmuka dan database berbarengan dari tanggal 2 Mei hingga tanggal 8 Mei, kurang lebih 1 minggu. Lalu ada juga desain DFD, itu mulai hanya 3 hari, dari tanggal 9 hingga 11, desain keamanan sama juga berbarengan. Dan terakhir desain skenario itu akan mulai tanggal 10 hingga tanggal 12, yaitu memakan 3 hari. Lalu di sini juga untuk development-nya kita akan memakan kurang lebih 10 hari, 10 hingga 11 hari. Implementasi arsitektur, implementasi antarmuka dan objek backend itu akan berbarengan implementasinya, yang memakan waktu selama seminggu. Lalu ada integrasi sistem yang akan memakan 3 hari, 3 hari yang itu akan dijalankan setelah semua implementasi, dan quality assurance akan jalan berbarengan dengan integrasi sistem. Lalu ada testing yang memakan waktu selama 1 minggu kurang lebih. Ada testing stakeholder yang memakan waktu sehari, pengguna makan sehari. Perbaikan bug selama 2 hari, dokumentasi dan evaluasi. Ini perbaikan bug selama 3 hari, dokumentasi dan evaluasi selama 3 hari, dan penyempurnaan sistem selama 3 hari, dokumentasi dan evaluasi dan penyempurnaan sistem berbarengan, launching, dan terakhir bagian launching akan memakan waktu seminggu lebih, kurang lebih 8 hari. Peluncuran sistem, hari H peluncuran sistem itu dimulai tanggal 3 Juni, di sini dibikinnya untuk 1 hari, lalu ada pelatihan penggunaan sistem setelah peluncuran sistemnya, mulainya tanggal 4, yang itu akan memakan selama 1 minggu, perawatan sistem sama juga akan memakan waktu selama 1 minggu, dan untuk pembuatan laporan akhir itu akan memakan waktu selama 3 hari. Kurang lebih begitu untuk timeline dan durasinya. Dan lebih begitu juga untuk business requirement dokumen kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.